Halo teman-teman semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ibu Tugega Arsma Prayogo dengan NIM 25110111036. Jadi di sini saya membuat video untuk menyampaikan hasil dari analisis saya tentang tugas esai untuk ujian tengah semester dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan mengambil program studi di bimbingan dan konseling. Nah teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian mendengar istilah dari Student Centered Learning? Nah, metode ini tuh sangat ramai digunakan dan diterapkan di berbagai sekolah, teman-teman. Karena ini tuh bisa dianggap atau bisa membuat siswa itu semakin menjadi lebih aktif dan mandiri. Tapi masalahnya, nggak semua guru ini sanggup atau siap untuk menggunakan metode ini. Ada yang bilang metode ini terlalu idealis, bahkan sudah diterapkan di kelas. Nah, maka dari situ, filosofi pendidikan Indonesia di sini sangat berperan penting sebagai fondasi berpikir dalam dunia pendidikan. Filsafat itu bukan sekedar teori yang rumit, tetapi juga dasar dari ilmu pengetahuan kita. Di sini filosofi pendidikan Indonesia memiliki 3 aspek yang sangat penting, yaitu ada ontologi, apa yang kita pelajari. Epistemologi, bagaimana cara kita tahu sesuatu. Dan ada aksiologi, untuk apa pengetahuan itu digunakan, seperti itu. Jadi dalam konteks pendidikan, filsafat tentunya membantu kita untuk memahami arti belajar itu sendiri. Guru bukan lagi hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing yang membantu siswa untuk menemukan makna dari suatu proses pembelajaran, teman-teman. Coba di sini kalian membayangkan jikalau proses pembelajaran di sini diterapkan di kelas menggunakan proyek atau kerja kelompok seperti itu. Siswa di sini tentunya diminta untuk mencari solusi, menyelesaikan masalah, dan tidak hanya menghafal teori seperti itu. Jadi secara ontologi, siswa bukan lagi menjadi gelas kosong yang diisi pengetahuan atau diisi air hingga full, tapi individu juga harus berpikir keras, merasakan dan bertindak seperti itu. Nah, guru di sini juga berperan sebagai fasilitator, bukan pusat dari semua jawaban. Nah, teman-teman semuanya, dari sisi epistemologi, pengetahuan ini enggak datang dari hafalan, teman-teman, tapi dari pengalaman yang kita alami, diskusi yang kita laksanakan, dan juga refleksi. Contohnya yaitu project-based learning. Jadi salah satu cara kita untuk menjadi siswa yang bisa membangun pengetahuannya sendiri, atau kita bisa membangun pengetahuan kita sendiri dengan melakukan project based learning. Jadi belajar itu bukan lagi soal mengulang kata-kata dari guru, tetapi menemukan pemahaman dari pengalaman yang kita sudah laksanakan, seperti itu. Nah, lalu dari sisi aksiologi, filsafat juga mengingatkan kita bahwasannya pendidikan bukan hanya tentang nilai dan prestasi, bukan hanya tentang angka maupun sertifikat. Nah, lebih dari itu, pendidikan juga tentang karakter, tanggung jawab, dan nilai moral yang kita miliki. Dengan memahami 3 dasar filosofi pendidikan Indonesia, guru tentunya dapat menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Sekarang banyak sekali sekolah yang beralih dari sistem tradisional ke sistem kontemporer. Yang tradisional di sini menekankan kedisiplinan, pelafalan, sedangkan kontemporer di sini menekankan tentang kreativitas dan kebebasan mereka untuk berpikir seperti itu. Nah, masalah baru akan muncul ketika dilakukan perubahan tanpa adanya keseimbangan atau secara mendadak. Nah, tentunya di sini siswa akan merasakan kehilangan arah dan guru pun merasa kebingungan. Padahal pendidikan idealnya itu lahir dari gabungan keduanya, antara nilai-nilai karakter dari sistem lama dan semangat berpikir kritis dari sistem baru, seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan modern, ingatlah bahwasanya filsafat bukan sesuatu yang kuno. Ia justru menjadi kompas agar pendidikan nantinya tetap memiliki arah, bukan sekadar rutinitas, tetapi juga proses untuk membentuk manusia yang bisa berpikir kritis, berkarakter, dan bermakna. Karena sejatinya teman-teman, pendidikan itu bukan hanya untuk mengisi pikiran, tetapi juga untuk membangun jiwa. Nah teman-teman semuanya, sampailah kita di ujung pembahasan materi ini. Semoga nantinya teman-teman mendapatkan hikmah dari menonton video pemaparan materi atau pembahasan dari tugas yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembahasan materi atau pembahasan tugas yang saya buat, dan saya akhiri dengan para mesanti.
Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.